Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Hikmah rahimakumullah. Mari kita awali kajian sore hari ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa dicatat oleh Allah dan dimasukkan di dalam amal soleh, karena orang yang bersyukur luar biasa pahalanya, tidak hanya sekedar pahala tapi juga akan mendapatkan tambahan nikmat yang terus-menerus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh ketika engkau bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi ingat, ketika engkau kufur atau ingkar akan nikmatku, sungguh pedih siksaanku. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang syukur, pandai bersyukur, dan dijauhkan oleh Allah dari hamba yang kufur akan nikmatnya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Hikmah rahimakumullah, pada sore hari ini saya ingin menjawab sebuah permintaan dari netizen keren lagi, netizen sekarang Pak. Karena jamaah di sini tidak bisa bertanya karena biasanya tidak ada forum tanya jawab. Nah, justru netizen, orang yang di luar jamaah ini yang jumlahnya bisa ratusan orang, itu yang punya hak bertanya. Mengapa? Karena mereka bisa bertanya setelah acara selesai. Nah, pertanyaan sekaligus sebuah permintaan. Pak Ustadz, tolong jelaskan doa yang sering dibaca oleh imam setelah mengimami sholat tarawih. Jadi ada sebagian yang memang butuh penjelasan, sebetulnya doanya apa sih, atau istimewanya apa, makna yang terkandung di dalam doa-doa setelah sholat tarawih itu apa. Nah, ini ternyata sebagian belum mengetahui, atau boleh jadi karena memang, mohon maaf, ini yang biasa di masjid-masjid seperti ini kan ada dua gelombang. Gelombang pertama biasanya orang yang memilih 8 rakaat kemudian pulang, kemudian digenapi sholat witir di rumah, atau ada yang bertahan sampai akhir, sampai 20 rakaat sehingga bisa menyimak bacaan atau doa dari imam. Nah, keduanya yang 8 rakaat kemudian meninggalkan masjid, menggenapi witir di rumah, atau yang sampai selesai 20 rakaat tambah 3 witir di tempat atau di masjid dari awal sampai akhir. Itu mungkin ada yang merasa kesulitan, apa sih sesungguhnya doa yang dibaca itu koyok seakan-akan itu dipatenkan, seakan-akan tidak ada doa lain kecuali doa yang dibaca oleh imam. Ini yang disebut sebagai doa kamilin, doa sempurna. Kesempurnaannya di mana? Nah, kesempurnaannya di mana? Apa disebut sebagai doa kamilin, doa sempurna? Nah, ini sekedar mudah-mudahan tidak sekedar, ini menjadi ilmu ya. Awalnya menjawab pertanyaan netizen, permintaan netizen untuk mengartikan doa kamilin ini. Yang kedua, mudah-mudahan tentu berharap menjadi ilmu. Nah, ini langsung saja saya pada pembahasannya. Nanti kalau ada waktu, kita lanjutkan ke topik pembahasan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya. Allahumma ij'alna bil imani kamilin, walil faraidi mu'addin, walis salati hafidin, walis zakati fa'ilin, walima indaka talibin, wali afika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin,
wa fid dunya zahidin wa fil akhirati rahibin wa bil qada'i radin walin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala sariril karamati qa'idin wa min hurin 'aini mutazawwijin wa min sundusi wa istabraqin wa dibatin mutalabisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labani wa asali musaffan syaribin bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna fi lailati hadzal syahri Ramadan as-sarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyiya'il mardudin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang masyhur dibaca di mana-mana ya, kebanyakan ya. Masyhur berarti kebanyakan di masjid-masjid, di musola-musola setelah salat tarawih, terutama yang sampai 20 rakaat. Nah ini. Nah, pertanyaan dari netizen ini, maknanya apa? Makna yang terkandung di dalam doa ini apa? Kemudian urgensinya apa? Kok sampai itu seakan-akan dipatenkan? Nah, ibu bapak rahimahullah, ini sekaligus mungkin juga yang ada di sini belum paham atau sudah paham semua Pak G? Artinya paham J? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini memang pertanyaan netizen betul. Nah, karena memang alhamdulillah, jadi siaran ini ada kalanya live streaming, ada kalanya saya rekam dulu kemudian diunggah di YouTube. Jadi kalau bapak-bapak di belakang ini insya Allah akan tampil di YouTube kan. Nah ini karena semakin luasnya jamaah ya yang jamaah virtual, terutama jamaah yang jauh di sana, ada yang di Hong Kong, ada yang di Malaysia, ada yang di Taiwan, ada yang di Singapura, ada yang di Australia. Kalau yang di dalam negeri itu alhamdulillah mulai dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan ada, meskipun tidak selalu ada, tapi artinya di lini itu ada. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ini permintaan sekaligus diminta untuk menjelaskan makna dari imam-imam yang membaca doa kamilin. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, bil imani, iman kami, kamilina, iman yang sempurna. Ini yang pertama, poin pertama kita minta kepada Allah agar diberikan keimanan yang sempurna. Mananya apa? Kalau kita diberikan keimanan yang sempurna, berarti imannya bulat, ya, imannya bulat, imannya benar. Nah, jadi kesempurnaan itu kesempurnaan karena bulatnya iman dan karena benar-benarnya iman. Jadi kira-kira kalau tahu maknanya lebih khusyuk nggak kira-kira, Bapak Ibu? Insya Allah lebih khusyuk. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Jadi kalau iman sempurna itu iman kepada Allah juga totalitas, iman kepada malaikat Allah totalitas, iman kepada kitab Allah totalitas, iman kepada Rasul Allah totalitas, iman kepada qada dan iman kepada hari kiamat juga totalitas, iman kepada qada dan qadarnya Allah baik maupun buruknya juga totalitas. Nah, ketika ini terus-menerus didawamkan selama Ramadan, ketika Allah ijabah maka luar biasa. Mudah-mudahan orang yang terus-menerus mengaminkan doa ini, doa kamilin setelah salat tarawih, betul-betul mendapatkan iman yang sempurna. Ini luar biasa. Iman sempurna berarti iman yang sangat kokoh, ibarat sebuah pohon. Ini akarnya menghujam tajam ke bawah. Kemudian daunnya menjadi rindang dengan akhlakul karimah, ya, pohon-pohon yang sangat rindang.
akarnya menghujam ke tanah kedalaman yang luar biasa, sehingga meskipun ada badai, ada topan, ada angin besar, itu tidak akan pernah tumbang. Ini iman yang sempurna. Nah, ini yang pertama. Meskipun kalau dijabarkan ini satu topik pembahasan sendiri, satu sore sendiri, tapi tidak akan saya bahas secara mendalam. Jadi iman yang sempurna berarti iman yang benar dan iman yang bulat, tidak kurang, tidak going, tidak grepis. Nah, kemudian poin yang kedua, walil faraidi muaddin. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami atau jadikan kami orang-orang yang mampu menunaikan semua kefarduan yang diwardukan oleh Allah. Ya, ketika kita minta kemudian diaminkan dan diijabah oleh Allah, kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan semua al-faraid. Artinya kefarduan, kewajiban. Sholat 5 waktunya dijaga karena menunaikan kewajiban. Nah ini. Kemudian zakatnya, kemudian seluruh kewajiban, ya. Menghormat tetangga kewajiban, mencari ilmu kewajiban. Loh ini. Jadi mencari ilmu juga wajib, Pak. Jadi jangan disangka orang hanya melaksanakan sholat yang wajib, zakat wajib, puasa wajib, ibadah wajib, kalau istitoah ya punya kemampuan menjadi wajib. Belajar saja, taklim saja itu wajib hukumnya. Nah, termasuk walil faraidi muaddin, kita diberikan kemampuan untuk mendatangi, untuk melaksanakan semua yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menuntut ilmu, belajar agama itu kefarduan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ini termasuk kefarduan. Karena tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna syariat yang diemban oleh, yang ditaklifkan, yang dibeban kepada kita tanpa ilmu. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan syariat yang Allah berikan pada kita tanpa dasar ilmu. Nah ini termasuk walil faraidi muaddin, kita diberikan apa? Semoga Allah menjadikan kita orang yang mampu menunaikan semua kewajiban. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, walis sholati hafidin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga terhadap sholat-sholat kami. Nah, jadi luar biasa betul artinya. Jadi kalau memang dibakukan oleh salafus soleh, ya, oleh orang-orang soleh terdahulu sampai menjadi semacam panduan wajib, seorang imam tarawih membaca doa ini. Walis salati hamidin, ya Allah, termasuk jadikan kami ya Allah orang yang senantiasa menjaga sholat kami, sholat 5 waktu. Cara menjaganya bagaimana? Sholat agar sempurna dengan berjamaah. Kalau sholat sendirian 5 waktu dengan hanya mendapatkan 1, kemudian orang berjamaah mendapatkan 27 kali 5 berapa, Pak? 160 berapa? 165 nggih, leres. Kali 5. 27 kali 5 165. Selisihnya berapa, Pak? 165 dengan kalau panjenengan sholat sendirian selama 5 waktu itu hanya dapat 5. Yang 5 itu ada kemungkinan tumaninahnya berkurang nilainya hanya 0,1 dari 1 menjadi 0,9. Boleh jadi rukuknya kurang benar, bisa menjadi 0,8. Bacaannya Al-Quran masih salah, misalnya ada yang salah menjadi berkurang lagi, jadi 1 itu nilainya bisa berkurang. Tetapi kalau salat berjamaah 27 itu utuh diberikan. Nah ini, maka doanya luar biasa. Walis sholati hafidin, ya Allah jadikan kami orang yang senantiasa menjaga sholat kami. Kemudian poin yang keempat, waliz zakati fa'ilin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan fa'ilin, pelaku zakat. Nah, pelaku zakat artinya orang yang sudah dimampukan secara finansial sampai pada 1 nisab minimal, kemudian dia mengeluarkan zakat.
Berarti ini doa juga untuk menjadi orang kaya, karena orang yang zakat berarti orang yang kaya, minimal punya 1 nisab. Kalau sekarang zakat, misalnya zakat 1 nisab itu berapa? 8 ada yang menggunakan ukuran emas 83 gram emas atau 93 gram emas, terserah jangan untuk yang mana. Berarti kalau 1 emas sekarang harganya 1 gram emas harganya 1 juta, berarti orang itu dalam 1 tahun itu punya kekayaan, punya perputaran hasil dari perputaran modal, punya keuntungan ada berapa? Kalau menghitung bukan hanya keuntungan, termasuk pokoknya. Dalam satu haul 1 tahun itu dihitung memiliki kekayaan, kekayaan yang berkembang, kekayaan yang produktif ada kurang lebih 93 juta atau 83 juta, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, ini sudah merupakan doa yang luar biasa. Kalau orang sudah diberikan kemampuan untuk berzakat, berarti dia pasti minimal kekayaannya 1 nisab. Nah, ini poin yang keempat. Walima indaka talibin. Walima dan terhadap sesuatu indaka yang ada di sisimu ya Rabb, talibin kami mencarinya. Jadi kita mohon dijadikan oleh Allah agar kita senantiasa mencari apa yang ada di sisi Allah. Apa yang di sisi Allah yang kita cari? Ridhonya, rahmatnya, pengampunannya, maghfirahnya. Nah ini. Jadi kita senantiasa fokus untuk mencari ridho Allah, mencari pengampunan dari Allah, mencari rahmat dari Allah. Kenapa? Walima indaka talibin, dan terhadap sesuatu yang ada di sisimu ya Rabb, aku mohon, aku fokus untuk mencarinya. Jadi kita yang kita cari adalah ridho dari Allah, ampunan dari Allah, dan apa yang ada di sisi Allah apa saja. Dan sebagaimana yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu wal jannah, dan aku minta surgamu, wa na'udzubika, dan aku mohon perlindungan darimu, wa na'udzubika min sakhatika, dari bendumu, dari marakmu, wan nar, dan dari nerakamu. Jadi kita hanya minta apa yang ada di sisi Allah. Wali'afika rojin, dan terhadap ampunanmu rojin kami berharap. Nah, ini kalau ada yang memanai Pak dada diartikan doa itu yang penting kan dari hati. Karena ini permintaan dari netizen Pak. Permintaan dari netizen. Terhadap ampunanmu rojin kami sangat berharap. Nah, karena kita tidak bisa berharap pada selain Allah. Ampunan, kalau kita melakukan kesalahan pada manusia, iya kita mohon ampun pada manusia. Tetapi ampunan dari Allah tentu itu lebih hebat. Ya, karena orang yang sudah diampuni oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak ada tempat kembali kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin yang ketujuh, wabil huda mutamassikin, dan terhadap hidayah yang sudah kau berikan ya Allah, mutamassikin, kami bisa merawatnya, bisa menggenggamnya. Nah ini. Jadi kita kan masing-masing orang yang sudah menjadi muslim itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, hidayah itu mau dibiarkan atau kita genggam atau kita tumbuh kembangkan. Nah, kira-kira mau diapain Pak hidayah itu? Kita tumbuh kembangkan agar hidayah itu yang berupa Islam menjadi sesuatu yang kafah, sesuatu yang sempurna. Nah, ini. Wabil huda mutamassikin, dan terhadap hidayah yang kau berikan pada kami ya Allah, mutamassikin, berikan kami kekuatan untuk menggenggamnya, jangan sampai lepas. Kalau orang sudah lepas dari hidayah, kemudian yang tadinya rajin sholat berjamaah, kemudian karena pengaruh orang di luar menjadi mulai malas-malasan berkumpul dengan orang yang soleh, mulai malas-malasan kumpul dengan orang-orang yang senang jamaah. Ini mulai tidak mutamassikin lagi, tidak digenggam, tidak dipegang dengan erat. Nah, ini. Jadi kita mohon kepada Allah selama 1 bulan penuh doa ini dibaca oleh imam, kita mengamini, mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan pada kita mutamassikin, kita genggam erat sampai nanti ajal
menjemput. Jangan sampai lepas. Nah ini. Kemudian poin yang ke-8, wa 'anil lahwi mu'ridin. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami bisa mu'ridin, orang-orang yang menghindar, 'anil lahwi, dari perbuatan yang lahu, perbuatan yang tidak memiliki nilai manfaat, perbuatan yang ora migunani. Perbuatan yang ora migunani apa? Perbuatan yang tidak memberikan manfaat apapun pada diri kita dan lingkungan, pada kebanyakan orang. Nah, apa saja? Kalau saya jelaskan nanti banyak yang tersinggung. Tapi paling tidak bisa meraba, bisa meraba perbuatan apa yang tidak memiliki nilai guna pada diri kita dan juga pada orang lain. Itu kita mohon perlindungan pada Allah, mukhrijin, agar kita bisa menghindari. Coba diterjemahkanlah, sesuatu yang tidak berguna. Apa kira-kira? Nongkrong, kongko-kongko. Nah, apakah ada orang nongkrong kemudian memegang tasbih dan kemudian bertasbih atau membaca sholawat? Kalau ada mungkin ya tongkrongan itu tongkrongan yang hasanah. Kalau ada tongkrongan sayyi'ah, ada tongkrongan hasanah. Nah, tapi kalau sudah seperti itu, ya dengan nongkrong misalnya di mana tempatlah yang itu jangan kalau kemudian pegang tasbih, memutar biji tasbih, Allah sok suci gitu kan, malah menjadi yang tadinya niatnya dakwah, niatnya ngajak-ngajak, malah kita yang terpengaruh. Nah, hal-hal yang demikian itu kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan, bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada diri kita, kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Kalau bincang-bincang yang itu ada unsur bisnisnya boleh nggak? Ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya silakan, bukan termasuk lagu, bukan sesuatu yang tidak berguna. Wafid dunia zahidin, poin yang ke-9, wafid dunia, dan terhadap dunia ya Allah zahidin, kami bisa melepaskan dari keterikatan. Jadi zuhud terhadap urusan dunia. Tidak ada kemelekatan pada dunia. Boleh nggak memiliki mobil? Boleh, karena itu menjadi fasilitas untuk bekerja, fasilitas untuk berdakwah, fasilitas untuk menolong tetangga kiri kanan yang mungkin sakit. Boleh punya mobil. Tetapi ketika melekat itu, kemelekatan yang luar biasa di hati, misalnya contoh, dengan parkir mobil di jalan, tiba-tiba ada anak-anak nyenggol, pakai sepeda, lecet sidik, dengan marahnya sudah luar biasa, bahkan cenderung tak tuntut tanah isobo. Berarti apa? Ada kemelekatan yang luar biasa antara hatinya dengan mobil itu, dengan urusan dunia. Nah ini, ya termasuk kemelekatan yang lain misalnya, wiswayai salat asar, jelas-jelas ana kumandang adzan, nyuci mobil atau nyuci motor diteruske, mestinya kan harus diberhentikan. Nah, karena prinsipnya jangan sampai melekat, kemudian mengalahkan dunia itu, mengalahkan pada fokus utama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kemelekatan. Nah, kemelekatan kita kepada dunia, mudah-mudahan dengan kita mohon wafid dunia zahidin, kita bisa menjadi suhud. Boleh memiliki motor, boleh memiliki mobil, boleh memiliki rumah mewah, tapi jangan sampai kandil pemandil hati kita kepada barang-barang tersebut. Yang boleh kandil pemandil hati kita kepada masjid boleh. Ada adzan, kapan ya adzan lagi? Baru selesai adzan, baru selesai sholat, nah kita keluar sebentar, kapan ya adzan lagi? Saya akan datang untuk menjemputnya. Nah, ini yang bagus. Kandil pemandil dengan masjid. Jangan kandil pemandil dengan rumah yang mewah. Nah ini. Wafid dunya zahidin, wafil akhirati raghibin, yang ke-10, banyak ke-10. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta pada akhirat. Kalau orang cinta pada akhirat berarti mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Apa berkaitan dengan akhirat? Amal soleh, amal yang bakal kita bawa menjadi bekal menuju alam keabadian. Kita cinta pada akhirat, kita cinta menjadi segala sesuatu itu bernilai akhirat. Jadi kita melakukan amalan apa saja harus bernilai akhirat. Kita bekerja pun harus bernilai akhirat. Nah ini, misalnya yang biasa bekerja pagi jam 7 harus berangkat ngantor. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun golek rezeki krana Allah, kangge napa? Kangge sangungi ibadah. Itu pekerjaan duniawi tapi bisa bernilai akhirat. Nah ini.
Kemudian poin yang ke-11, wabil qada'i radin, dan terhadap ketetapan Allah radin, kita mohon untuk dijadikan orang yang ridho. Nah, ketetapan Allah, ketetapan apa saja yang berupa dengan takdir, qada dan qadar Allah, kita harus ridho. Kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah berusaha banting tulang, banting jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala misalnya. Kok hasilnya mau sak mono-mono tok? Kok ora sugi-sugi? Kita harus terima dengan ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau manajemen ya, orang-orang motivasi atau motivator itu pasti ada yang salah. Orang sudah bekerja keras kok tidak kaya, pasti ada yang salah. Mungkin ada yang harus dievaluasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita orang yang beriman, setelah melakukan ikhtiar lahir batin, kemudian mengevaluasi koyo belum kaya, maka kita harus rodin, orang yang ridho terhadap ketetapan Allah. Doa ini baik nggak Pak? Baik, makanya ini luar biasa. Wong ini yang meskipun ini tidak ada sumbernya dari Nabi doa ini, tapi ini doa dari salafus soleh, orang-orang terdahulu yang sangat soleh. Walin na'ma'i syakirin, ya Allah jadikan kami terhadap nikmat-nikmat-Mu, kami senantiasa terus-menerus bisa mensyukuri. Jadi ada nikmat syukur, ada nikmat syukur, ada nikmat syukur. Itu berarti ada sebuah kesadaran bahwa nikmat yang Allah berikan pada kita, kita wajib mensyukuri. Wa 'alal bala'i sabirin, dan terhadap bencana, cobaan, ujian hidup, sabirin, jadikanlah kami orang yang sabar. Maka perlunya belajar lughat, perlunya belajar bahasa dalam kaitannya dengan memaknai doa ini. Kalau orang paham, ini luar biasa Pak, luar biasa. Walal bala'i sabirin, ketika diuji dengan pandemi global setahun belum pergi-pergi, sabar, sabirin, ya, kita jadikan orang yang sabar. Tentu ikhtiar manusiawi apa? Dengan menjaga jarak ini ikhtiar, dengan memakai masker ini ikhtiar. Jangan protes, Pak Ustadz kok nggak pakai masker? Lah kalau saya pakai masker nanti ada kata yang tidak dipahami dengan benar, kan susah. Nah ini ikhtiar agar menyampaikan sesuatu dengan dengan cetho welo-welo, dengan fasih. Semoga dimaklumi ya, dengan pakai masker kalau yang bicara tidak pakai masker, mudah-mudahan memaklumi. Wa tahta liwa'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sa'irin. Kita minta setelah ini semua, kita minta ya Allah nanti ketika yaumil qiyamah kita bisa ada di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panji-panji Rasulullah, bendera, liwat, bendera yang dipanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sairin, kita ada di dalam barisan mereka. Artinya barisannya Rasulullah yang ada di bawah panji-panji Rasulullah. Kalau kita ada di panji-panji Rasulullah berarti kita jelas pengikut Rasulullah, jangan nyebrang. Nah, jadi nanti diingat panji-panjinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini liwat. Tapi kalau di Indonesia kemudian kita mengibarkan bendera itu nanti dikira ISIS ya, teroris dan lain sebagainya. Ini panji-panjinya yang nanti akan dikibarkan oleh Rasulullah. Kita meminta kepada Allah agar kita ada di barisan mereka. Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri, kita ada di barisan mereka, di barisan di barisan Nabi Muhammad dan para pengikutnya, sahabat-sahabat, tabi'in dan seterusnya, orang-orang soleh. Wa ilal haudi waridin, ya Allah berikan kesempatan ya Allah nanti di akhirat atau di yaumil qiyamah, waridin, bisa mengunjungi, mendatangi al-haud, telaganya Rasulullah. Jadi kita memohon kepada Allah agar tidak hanya sekedar berbaris saja, tapi bisa beramai-ramai mendatangi telaganya Rasulullah. Kalau kita bisa minum dari telaga yang disebut telaga Kausarnya Rasulullah, kita minum satu teguk itu tidak akan pernah haus selamanya. Mak, kalau tidak haus selamanya, ngapain di surga nanti ada madu, ada susu? Ini lain, perkara yang lain. Jangan di dunia haus pasti harus minum. Tetapi untuk orang kaya itu ketika masuk di kafe yang mahal,
itu tidak urusan haus, itu urusan gengsi. Coba, saya pernah diajak, ya bukan saya, bukan biasa diajak untuk masuk kafe. Saya pesan kopi original, kecil segini, harganya puluhan ribu. Setelah saya minum, protes, lo mau pahit? Saya undang waitersnya, Mas, coba sini, kopi saya mau pahit. Nah, tadi bapak mintanya apa? Original kan? Iya. Lah kopi original yang pahit. Jadi orang kaya itu bukan karena haus kemudian masuk ke kafe, tapi karena urusan gengsi. Nah, ada status di sana. Jadi bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau kita minum di Telaga Kausar sudah tidak haus, bukan berarti kita tidak ingin minum apa yang disediakan oleh Allah di surga. Ada madu, wa min labanin wa asalin musoffan syaribin dan seterusnya. Itu tetap kita minum merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi dua hal yang berbeda. Haus dengan tidak haus selamanya, kemudian ketika di surga ada minuman yang dijejer, kita diberikan kebebasan untuk minumnya. Tidak kemudian kita tidak meminum, kita minum tambah nikmat. Nah ini kok kelihatannya tidak akan selesai nih, tidak. Ini sampai wa ilal haudi waridin, kita semoga nanti di yaumil qiyamah bisa mendatangi Telaga Kausarnya Nabi Muhammad, wa ilal jannati dakhilin, dan menuju surga kami masuk, wa minan nari najin, dan dari neraka kami diselamatkan, wa ala sariril karamati qaidin, dan di atas dipan-dipan kemuliaan kami bisa mendudukinya. Nah, wa min khuri, dan seterusnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena tidak mungkin, karena ini baru separuh. Nah, jadi istiqomahkan bapak-bapak, ibu-ibu mengaminkan doa imam ketika salat tarawih selesai. Ini luar biasa, diaminkan oleh malaikat dan diijabah oleh Allah, akan diberikan semuanya oleh Allah pada kita. Luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi tercerahkan nih Pak, arti dari apa yang dibaca oleh imam. Jadi rugi sekali kalau tidak menunggu imam membacakan doa ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.